Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabila, biasa dipanggil Kak Najwa, selaku tutor dari kelas 2 EA 23. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di praktikum sebelumnya, bahwa metode MODI atau metode kedua di transportasi solusi akhir ini akan saya jelaskan lewat video. Semoga teman-teman menyimak dan bisa memahami materi MODI ini. Jadi sebelum saya mulai menjelaskan tentang materi ini, saya reminder ke teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, usahakan teman-teman itu sambil membuka modulnya, supaya ketika saya jelaskan teman-teman akan lebih paham. Jadi kita mulai dari halaman 47. Jadi di sini kan kita akan belajar tentang MODI. Jadi MODI di sini adalah merupakan modifikasi dari metode stepping stone, yang dimana metode MODI ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Jadi indeks perbaikan dihitung dengan terlebih dahulu menentukan nilai baris dan juga kolom. Kita lanjut aja ya teman-teman ke perhitungannya dari metode MODI ini. Jadi metode MODI ini kita tahu bahwa menghitungnya dengan cara melihat dari sel terisi, yang dimana sel terisi sama dengan B besar B kecil ditambah K besar K kecil sama dengan biaya pada sel, yang dimana B besar ini menunjukkan bahwa menandakan dia itu memang baris. Lalu B kecil ini menandakan bahwa dia ada di baris keberapa. Begitupun dengan kolom, K besar menunjukkan bahwa dia memang kolom, K kecil menunjukkan dia berada di kolom berapa. Kita lihat teman-teman di tabel ini itu sel-sel yang terisi itu mana saja, yaitu ada sel 12, ada sel 21, sel 22, sel 32, dan sel 33. Mari kita mulai perhitungannya. Kita mulai dari C12 dengan C22. C12 dulu kita mulai. C12 berarti saya udah ajarin bagaimana cara membaca sel 12. Sel 12 itu berada di baris 1 kolom 2. Berarti kita tulis sesuai dengan B baris 1, berarti B1. Ditambah dengan dia ada berada di kolom mana? K2 kan, kolom 2, berarti tinggal kita tulis K2. Kemudian sama dengan berapa, kita lihat biayanya. Di C12 itu biayanya 42, maka kita tulis di sini sebesar 42. Nah, informasi selanjutnya yang kita punya adalah bahwa baris 1 memiliki nilai 0, maka kita masukkan saja 0 ditambah dengan K2 sama dengan 42. Berarti K2 itu sama dengan 42 dikurangi dengan 0 menghasilkan 42. Berarti nilai pada kolom 2 adalah 42. Kita langsung tulis aja. Begini teman-teman. Jadi kita udah punya dua informasi nih, kolom 2 nilainya 42, baris 1 memiliki nilai 0. Kita langsung aja ke perhitungan C22. Berarti C22 itu adalah baris 2 kolom 2. Berarti kita tulis baris 2 terus ditambah dengan kolom 2. Berarti seperti ini. Dengan kita lihat C22 itu tuh punya biaya berapa sih? Ternyata biayanya itu adalah 45. Maka kita tulis di sini 45. Oke, kita dapat informasi nih. Kalau K2-nya tadi kita dapat sebesar 42. Jadi tinggal kita tulis aja. Kan B2 belum diketahui, ditambah K2 tadi kita udah dapat 42. Berarti kita tulis di sini sama dengan 45. Berarti B2 sama dengan 45 dikurangi dengan 42. Hasilnya adalah 3. Jadi kita dapat informasi baru bahwa untuk baris kedua itu nilainya 3. Berarti kita tulis di mana? Kita tulis di sini. Oke, seperti itu teman-teman.
Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, ada di sel 21 dan 32. Saya tadi udah contohin untuk sel 12 dan 22. Jadi untuk sel 21 dia kan terdiri dari baris sama kolom. Sel 21 terdiri dari baris 2, kolom 1. Kita tulis B2 ditambah K1 sama dengan kita lihat biayanya C21 tuh berapa sih? Ternyata biaya 21, maka sama dengan 21. Tadi kita udah dapat informasi bahwa baris kedua itu adalah nilainya 3. Maka tinggal kita masukin 3 ditambah K1 sama dengan 21, maka K1 sama dengan 21 dikurangi dengan 3 menghasilkan 18. Jadi kita dapat informasi baru nih teman-teman, kalau K1 itu adalah 18. Kita taruh di mana? Kita taruh di kolom 1 di sini 18. Nah, kita lanjut perhitungan ke sel 32. Sel 32 itu berarti baris 3, kolom 2. Maka kita langsung masukkan saja B-nya 3 ditambah dengan K2. Kita lihat sel 32 itu punya biaya berapa sih? Sel 32 ternyata punya biaya berapa? 49. Berarti kita masukin B3 tambah K2 sama dengan 49. Maka B3 ditambah, K2 kan tadi udah kita hitung, K2 kita lihat, K2 itu adalah 42, berarti B3 ditambah 42 sama dengan 49, maka B3 sama dengan 49 dikurangi 42 sama dengan 7. Kita dapat informasi baru, kalau B3 itu nilainya sama dengan 7. Kita tulis di mana? Kita tulis di sini, di baris 3, yaitu sebesar 7. Oke, kita lanjut ke step kedua dari metode Moji. Itu adalah kita melakukan perhitungan indeks perbaikan dengan menguji apakah sel yang mengisi kosong dalam tabel tersebut masih dapat memberikan penurunan biaya dengan cara biaya sel kosong dikurangi dengan nilai baris dikurangi dengan nilai kolom. Berarti kita lihat di sini sel yang kosong itu mana aja sih? Ternyata sel yang kosong itu ada di sel 11, sel 13, sel 23, dan sel 31. Maka itulah yang kita uji pada step kedua. Kita mulai dari sel 11 dulu. Kita lihat yang pertama itu adalah biaya sel kosongnya. Biaya sel kosongnya adalah 12. Maka kita tulis di sini adalah 12. Kemudian dikurangi dengan nilai baris. Ini kan berarti sel 11 adalah sel di baris 1, kolom 1. Berarti nilai baris di sel 11 adalah nilai baris 1 yaitu 0 dikurangi dengan nilai kolom. Nilai kolomnya itu adalah kolom pertama juga yaitu 18. Berarti 12 dikurangi dengan 0 dikurangi 18 adalah minus 6. Nah, selanjutnya ada di sel 13. Sel 13 itu kita lihat biaya selnya berapa sih? Ternyata biaya selnya adalah 23. Berarti di sini kita tulis 23. Sel 13 itu adalah sel yang berada di baris 1, kolom 3. Berarti kita lihat nilai di baris 1 itu berarti berapa? 0. Berarti kita tulis 0. Terus kolom 3 kita cek nilai di kolom 3 itu adalah 5. Maka yang kita tulis di pengujian ini adalah 5. Berarti 23 dikurang 0 dikurang 5 adalah sama dengan 18. Tadi sudah saya contohkan untuk yang sel 11 dan sel 13. Kita lanjut ke perhitungan sel-sel yang kosong lagi, yaitu sel 23 dan sel 31. Di sini kita lihat sel 23 itu punya biaya berapa sih? Sel 23 ternyata punya biaya 44. Kita tulis 44 dikurang dengan nilai barisnya. Nilai baris berapa? Dia kan sel 23, berarti ada di baris 2, kolom 3. Berarti nilai baris 2 itu berapa? 3. Berarti kita masukin
minus 3 dikurang nilai kolomnya itu adalah kolom ketiga yaitu 5, berarti 44 dikurang 3 dikurang 5 hasilnya sama dengan 36. Kemudian begitu pun dengan sel 31, berarti kan baris 3 kolom 1. Tapi kita cek dulu biaya sel kosong di sel 31 itu berapa sih? Ternyata 15. Berarti 15 dikurangi nilai di baris 3 7. Berarti kita masukkan 7 dikurangi dengan kolom 1. Kolom 1 adalah nilainya 18. Berarti 15 dikurang 7 dikurang 18 menghasilkan minus 10. Dari yang udah teman-teman uji, sel 11, sel 13, sel 23, sel 31, nilai negatif yang terbesar ada di mana? Kita lihat min 6, 18, 36, min 10. Berarti yang paling besar adalah negatif 10 di sel 31, yang artinya pengiriman ke sel 31 akan memberikan penurunan biaya transportasi paling besar yaitu 10. Jadi saya akan melanjutkan untuk step ketiga dari metode Modi ini adalah kita kan tadi udah ketemu nih negatif terbesar itu ada di sel 31, maka kita ubah alokasi pengirimannya ke sel 31. Oke, kita lihat sel 31 kan di sini. Ini metodenya sama kayak stepping stone, dia membentuk arah yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Karena di sini saya lewat video, jadi saya nggak bisa minta teman-teman untuk mau arahnya kemana, jadi saya tentuin aja. Kita mulai nih. Kan yang kita mau ubah alokasinya di C31. Ini tuh di sini. Ini bisa ke kanan, bisa juga ke atas. Kita pilih aja, teman-teman, mana aja bebas kok. Kita mulai ke kanan dulu aja deh ya. Berarti kita tarik garis ke kanan. Habis itu berarti ke atas. Habis itu berarti ke kiri. Berarti balik lagi ke bawah. Gitu teman-teman, sama kok kayak tadi stepping stone. Dan saya tadi udah bilangin kalau misalkan sel kosong itu positif, di sini negatif, positif lagi, di sini negatif lagi. Nah, kita udah punya nih angka-angkanya juga kan. Kita masukin lagi kayak tadi C31, berarti kan dia sel kosong, berarti dia udah nggak ada kan yang sel teralokasi di situ, berarti kan kita tulis 0 dengan posisi plus, karena sel kosong itu harus plus. Nah, kemudian dia jalan ke arah C32, berarti kita tulis di sini C32. Berarti di sini dia berapa? 200. Kita tulis 200 dengan posisi dia itu tandanya negatif. Berarti kita tulis negatif di sini. Dia kemana lagi dari C32? Dari C32 kan dia arahnya ke atas ke C22, yang dimana C22 juga 200. Tapi di sini tandanya apa? Tandanya itu adalah plus. Kita tulis di sini plus. Terus dia baliknya kemana? Ke C21 yang isinya adalah di sini adalah 300. Tapi 300 ini adalah minus. Oke. Jika sudah, kita cari nih. Ini kan ada yang negatif 2, ada yang di C32, ada juga yang di C21. Kita cari angka negatif mana yang angka terkecil. Berarti di antara 200 negatif dengan 300 negatif kan berarti yang paling kecil adalah 200. Maka 200 itu adalah sebagai penambah dan juga pengurang dari masing-masing sel. Berarti tinggal kita tulis aja 0 berarti ditambah 200 menghasilkan 200. Terus 200 dikurang 200 hasilnya 0. Kemudian lanjut ke sel 22, 200 ditambah dengan 200 hasilnya adalah 400. Terus 300 dikurangi juga dengan 200 hasilnya adalah 100. Gitu. Semoga udah sampai sini ya teman-teman paham ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita ngulang lagi ke langkah kedua, yaitu kita nguji sel-sel yang terisi. Kita lihat di sini sel yang terisi itu ada di sel 12, sel 21, sel 22,
sel 31 dan juga sel 33. Kita uji satu persatu. Kita mulai dari sel 12. Sel 12 yaitu berarti sel yang ada di baris 1 dan juga kolom 2. Kita tinggal masukin aja, berarti B1 ditambah K2 sama dengan, kita lihat dia di sel 12 berapa? Ternyata adalah 42, berarti B1 ditambah K2 sama dengan 42. Kita udah dapat informasi nih dari awal kalau nilai di baris 1 adalah 0. Berarti tinggal kita masukin aja sebenarnya. Ini saya tulis di sini ya untuk C12, berarti untuk C12 sama dengan 0 ditambah K2 sama dengan 42. Maka K2 adalah, berarti kan 42 kan? Karena kan 42 dikurangi 0 hasilnya sama dengan 42. Karena kita tadi udah dapet nih kan K2-nya itu adalah 42. Kita tulis aja di sini di K2-nya. Ternyata di sini adalah 42. Begitupun dengan yang seterusnya teman-teman, sama aja kayak tadi. Jadi untuk baris 2 sama kolom 2 itu kita lihat untuk sel 22 nilainya berapa biaya pada selnya, yaitu 45. Terus ternyata tadi kita K2 itu udah tahu kalau misalkan K2 itu adalah 42. Berarti kan tinggal B2 ditambah dengan 42 sama dengan 45. Maka B2 adalah 45 dikurangi dengan 42. Berarti hasilnya adalah 3. Berarti untuk B2 adalah, atau baris 2 adalah nilainya 3. Kita tulis di sini. Kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya untuk sel 21 dan dengan sel 31. Berarti kan tinggal itu baris 2 ditambah dengan kolom 1. Kita lihat C21 itu butuh biaya sebesar 21. Terus tadi kita udah tahu biaya di baris 2 adalah 3. Berarti tinggal kita gini aja. Saya tulis di sini, berarti tinggal 3 ditambah dengan K1 sama dengan 21. Maka K1 adalah 18 gitu. Nanti tinggal kita masukin aja, terus kita hitung dulu yang ini. Tadi untuk K1 kita udah tahu nih 18, berarti tinggal B3 ditambah 18 sama dengan 15. Berarti untuk baris 3 itu tinggal 15 dikurangi dengan 18, yaitu sama dengan minus 3. Oke, langsung kita isi aja untuk baris 3. Ini hasilnya di sini adalah minus 3 kan, didapat dari sini. Terus kita langsung aja dengan K1-nya itu 18. Jadi kita tulis di sini K1-nya itu adalah 18. Tulis di sini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke sel pengujian yang terakhir. Sel terisi yang terakhir adalah yang belum kita hitung adalah sel 33. Dimana berarti kan baris 3 kolom 3 kan, tinggal kita masukin baris 3 ditambah kolom 3. Kita lihat ya di sel 33 adalah 12. Maka kita tulis sama dengan 12. Kita sudah dapat informasi bahwa ternyata di baris 3 adalah minus 3. Berarti tinggal kita tulis minus 3 ditambah dengan K3 sama dengan kan 12. Berarti untuk mencari K3 sama dengan 12 dikurang dengan minus 3. Berarti kan hasilnya berapa? 12 ditambah 3 hasilnya 15. Nah, 15 ini kita tulis di mana? 15 ini kita tulis di K3 atau kolom 3, berarti di sebelah sini. 15, seperti itu. Lanjut kita hitung untuk menguji sel kosong lagi. Jadi di sini kan sel kosongnya ada di, kita lihat di tabel, ada di sel 11, sel 13, sel 23 dan sel 32. Ini masing-masing kita masukin. Di sini ada sel 11, 13, 23 dan juga 32. Kita ingat kalau untuk menguji sel kosong itu adalah biaya pada sel kosong dikurangi dengan nilai baris, dikurangi lagi dengan nilai kolom. Maka di sini adalah untuk misalnya untuk sel 11, biaya selnya adalah 12 dikurang dengan nilai barisnya adalah baris pertama 0 dikurangi dengan
nilai kolom. Dia kan kolom 1, karena kan baris 1 kolom 1, berarti kolom 1 adalah 18. Maka 12 dikurang 0 dikurang 18 sama dengan negatif 6. Terus kemudian kita lanjut ke sel 13. Sel 13 kita lihat biayanya adalah 23. Maka 23 dikurangi nilai baris pertama yaitu 0 dikurangi dengan nilai pada kolom ketiga yaitu 15. Berarti 23 dikurang 0 dikurang 15 sama dengan 8. Begitupun dengan sel 23 dan sel 32 yaitu 44 merupakan biaya pada selnya dikurangi dengan nilai pada baris 2, terus kolom 3 nya adalah 15. Berarti 44 kurang 3 kurang 15 sama dengan 26. Lanjut yang terakhir adalah sel 32. Sel 32 memiliki biaya sel kosong adalah 49. Kita masukin 49 dikurangi dengan nilai baris. Nilai barisnya itu yang ketiga adalah minus 3. Berarti dikurang, buka kurung minus 3 dikurangi dengan nilai kolomnya. Nilai kolomnya adalah dia kolom kedua, maka adalah 42. Jadi 49 dikurang buka kurung minus 3 dikurangi dengan 42 menghasilkan 10. Kita lihat nih teman-teman, berdasarkan pengujian sel kosong ini kita cari masih ada nggak sih nilai negatif. Ternyata masih ada yang nilai negatif yaitu di sel 11. Maka kita melakukan pengubahan alokasi pada sel 11. Tadi kan langkah selanjutnya adalah kita mengubah alokasi pengiriman ke sel 11. Berarti kita bikin lagi nih yang kayak stepping stone pakai arah jarum jam lagi, atau bisa juga berlawanan sama arah jarum jam asal tidak diagonal atau garis miring seperti itu. Jadi kita lihat nih sel 11. Ini bebas aja ke teman-teman kemana, boleh ke kanan ke sel 12 atau ke bawah ke sel 21. Itu hasilnya akan sama saja. Karena biar cepet aja, jadi kita mulai aja. Saya mau ke kanan aja, berarti sel 11 ke sel 12. Kemudian turun dari sel 12 ke 22. Kemudian turun lagi. Kemudian ke kiri dari sel 22 ke 21. Sini. Kemudian balik lagi ke sel tersebut. Oke, berkali-kali saya ingetin kalau misalkan sel kosong itu adalah positif. Jadi di sini adalah positif, di sini minus, di sini positif, di sini minus. Maka kita tulis masing-masing. Di sini mulai dari C11 kan dia nggak ada kan yang teralokasi, maka di situ tulisnya adalah 0 dengan tanda positif karena tadi sel kosong itu selalu positif. Kemudian kita lanjut ke sel 12. Sel 12 nilainya 250. Kemudian tadi udah kita kasih tanda bahwa ini adalah negatif, kita tulis negatif. Sel 21 kita lihat sel 21 adalah 100 dengan tanda negatif. Tadi kita udah tandain di sini. Untuk sel 22 yang terakhir adalah 400 positif. Oke, kita lihat dari sel yang negatif kan ada 2 ya teman-teman, ada di sel 12 sama sel 21. Kita cari dari 250 yang negatif sama 100 negatif itu mana nilai negatif dengan angka terkecil. Teman-teman bisa lihat kan, bisa bandingin gampang juga. Jadi kan yang paling kecil adalah 100 negatif kan, berarti 100 itu adalah menjadi penambah atau pengurang dari setiap sel-sel yang ada di sini. Berarti kita langsung tahu nih, berarti 0 ditambah 100 hasilnya kan 100. 250 dikurangi 100 hasilnya 150. 21 100 dikurangi dengan 100 hasilnya 0. 400 ditambah dengan 100 hasilnya 500. Oke, kita udah dapat semua nih masing-masing pengalokasiannya, perubahan alokasinya. Jika sudah, kita lanjutkan lagi, masukkan hasilnya. Hasil-hasil tersebut ini kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalkan hasil-hasil ini kita masukin saja ke tabel. Oke, langsung kita masukin aja. Mulai dari sel 11 kita isi dengan 100.
Kita lihat untuk petesan kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum, dengan sudah diisi dari pabrik Hop 100 dan pabrik Imagine 200. Kebutuhannya sudah terpenuhi kan, maka kita strip saja atau boleh silang. Terus kemudian kita isi C12 dengan 150. Kebutuhannya belum terpenuhi dong, karena kebutuhannya 650 baru diisi oleh pabrik Hop sebesar 150. Maka di set 22 makanya kita diisi 500 sesuai dengan ketentuannya. Kebutuhannya sudah terpenuhi, maka di sini di strip. Oke. Di sini kan tabel-tabelnya udah terpenuhi semua kan berdasarkan kebutuhan maupun dengan kapasitas-kapasitasnya. Nah, kita uji lagi apakah tabel ini sudah optimal atau belum sesuai dengan langkah yang kayak tadi. Oke. Saya janji bentar lagi habis ini cepet kelar kok. Kita mulai lagi. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita menguji lagi nih sel terisinya. Di sini kan sama ya, sel terisinya ada di sel 11, sel 12, sel 22, sel 31 dan sel 33. Maka langkahnya sama teman-teman. Kita hitung baris 1 ditambah K1 untuk sel 1. Kita lihat biaya berapa. Oh, ternyata biaya 12. Kita masukin, maka K1 berapa sih? Karena kan kita udah tahu nih baris 1 tuh 0, berarti 0 ditambah K1 sama dengan 12, maka K1 menghasilkan 12. Kita tulis langsung aja, untuk kolom 1 adalah 12. Nah, kemudian untuk C12 berarti kan baris 1 kolom 2, berarti sama dengan biaya berapa? C12 adalah 42. Di sini kan kita sudah tahu baris 1 0 ditambah K2 sama dengan 42, maka K2 adalah 42 dikurang 0 adalah 42. Kita tulis untuk kolom 2 kan di sini. Kita tulis sebesar 42. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung sel 22. Berarti kan baris 2 kolom 2. Baris 2 ditambah kolom 2, biayanya 45 di C22. Maka menghasilkan berapa? Jadi kan kita udah tahu nih, tadi kolom 2 itu 42. Jadi tinggal kita tulis B2 ditambah 42 sama dengan 45. Maka B2 adalah 45 dikurang 42 menghasilkan angka 3. Berarti tinggal kita tulis aja di baris kedua itu adalah 3 di sini. Oke, kita lanjut lagi di sel 31. Sel 31 kan berarti adalah baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. Yang sudah diketahui adalah kolom 1 nih. Baris 3-nya belum. Berarti kan kolom 1-nya 12. Berarti B3 ditambah dengan 12 sama dengan 15. Maka B3 adalah 15 dikurangi dengan 12 menghasilkan baris ketiga adalah 3. Maka kita tulis di baris ketiga adalah ternyata 3. Maaf, di sini saya ada kurang ke bawah ya nulisnya. Nah, untuk baris satunya itu adalah 0, ini juga 3. Oke, maaf ya tadi saya ke atasan nulisnya. Terus selanjutnya untuk sel 33. Sel 33 itu adalah berarti baris 3 kolom 3 dengan biaya sebesar 12. Terus kita udah tahu baris 3-nya adalah 3 kan. Berarti 3 ditambah K3 sama dengan 12, maka K3 adalah 12 dikurangi dengan 3, maka K3 menghasilkan 9. Jadi kita tulis nih di sini adalah 9. Oke, kita udah punya nih masing-masing nilai dari setiap baris sama setiap kolom. Kita uji sel kosongnya lagi. Nah, kita uji nih sel kosong seperti sel 13, 21, 23 dan juga 32. Terakhir, langkah terakhir tadi kan adalah menguji sel kosong. Jadi kan sel kosong di sini ada sel 13, sel 21, sel 23 dan juga sel 32. Ini kita masukin masing-masing. Ingat kan, udah inget belum kalau misalkan untuk uji sel kosong adalah biaya pada nih sel kosong dikurangi dengan nilai baris
baru dikurangi dengan nilai kolom. Maka untuk baris sel 13, untuk sel 13 berarti kan biaya selnya adalah 23 dikurangi dengan nilai baris, dia kan baris pertama berarti dikurangi dengan 0, dikurangi dengan kolom ketiga berarti dikurangi dengan 9 menghasilkan 14. Untuk sel 21 adalah biaya untuk sel 21 adalah 21 dikurangi dengan baris 2 kan di sini 3 berarti 21 dikurang 3 dikurang nilai pada kolom 1 yaitu adalah 12 berarti 21 dikurangi 3 dikurang 12 menghasilkan 6. Terus di sel 23 itu butuh biaya 44 nih, 44 dikurang, dia kan baris 2 kolom 3, baris 2 berapa? Baris 2 itu 3, berarti 44 dikurang 3, kolom 3-nya adalah 9, berarti 44 dikurang 3 dikurang 9 hasilnya sama dengan adalah 32. Terus kemudian untuk sel yang terakhir yaitu sel 32. Sel 32 ini butuh biaya berapa? 49 kita masukin, terus dikurangi dengan nilai baris. Nilai barisnya kan dia baris ketiga. Berarti kan 3, berarti 49 dikurang 3 dikurangi kolom kedua. Berarti kolom kedua adalah 42. Maka 49 dikurang 3 dikurangi 42 sama dengan 4. Kita lihat di sini dari hasil pengujian sel kosong ini apakah masih ada yang bernilai negatif. Ternyata hasilnya kan ada 14, 6, 32 sama 4. Ternyata tidak ada yang negatif, maka ini adalah yang paling optimal. Jika sudah menemukan pemindahan alokasi penyiramannya sudah positif, sehingga dengan demikian tabel di atas telah optimal dan memiliki total biaya yang paling minimal. Nah, langkah terakhir kita menentukan total biayanya. Jadi langkah terakhir kan tadi adalah kita menghitung total biaya karena tabel alokasinya sudah optimal. Ini sama kok, sama kayak metode stepping stone, tinggal kita ngitung biayanya dari sel-sel yang terisi saja. Berarti kan di sini kita lihat sel satu-satu terisi, maka 100 dikali 12, kemudian ditambah dengan 150 kali 42, ditambah 500 dikali 45, ditambah dengan 200 kali 15, kita masukin, ditambah yang terakhir ada sel 33 yaitu 550 dengan biayanya 12, berarti 550 dikali 12 menghasilkan 39.600. Maka itulah total biaya yang paling minimal dari tabel ini gitu. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang metode MODI. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menyimak sampai akhir bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Nanti kalau misalkan ada penjelasan dari saya teman-teman masih belum paham, itu teman-teman boleh ngechat di grup, atau di grup itu ada nomor saya, itu boleh PC juga. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 2 3.